Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap selalu sehat ya anak-anak. Dalam pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang rumus luas trapesium dan lingkaran. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan pembelajaran nanti. Berdoa mulai. Doa selesai. Lingkaran adalah kumpulan titik pada bidang datar. Titik tersebut memiliki jarak yang sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, salah satu cara menemukan luas lingkaran menggunakan pendekatan persegi panjang. Nah, anak-anak, langkah mencari luas lingkaran dengan pendekatan persegi panjang adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambarlah lingkaran dan warnailah daerah dalam lingkaran tersebut. Potonglah lingkaran sehingga menjadi 16 juring lingkaran. Semakin kecil potongan juring lingkaran akan semakin mendekati luas persegi panjang. Kemudian susunlah juring lingkaran tersebut hingga menyerupai persegi panjang. Ternyata luas lingkaran sama dengan luas persegi panjang ya anak-anak, dimana panjangnya mendekati PR atau keliling tengah lingkaran dan lebarnya sama dengan R atau jari-jari. Luas lingkaran sama dengan luas persegi panjang. Luas lingkaran sama dengan panjang kali lebar atau P kali L, sehingga luas lingkaran sama dengan P kali R sama dengan PR1. Kemudian rumus lingkaran juga dapat menggunakan pendekatan segitiga. Caranya yaitu lingkaran dipotong menjadi 16 luring, kemudian disusun menjadi bentuk segitiga sama kaki, sehingga terbentuk segitiga sama kaki dengan panjang alas 1/4 keliling lingkaran dan tingginya 4 kali L. Luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Selanjutnya adalah sebagai berikut. Nah, pembuktian rumus lingkaran juga dapat menggunakan pendekatan bilah ketupat. Caranya, lingkaran dibagi menjadi 18 juring, kemudian jaring-jaring tersebut dibentuk menjadi sebuah bilah ketupat, sehingga terbentuk bangunan bilah ketupat dengan panjang D1 dengan 1/6 keliling lingkaran, dan panjang diagonal D2 sama dengan 6R. Luas bilah ketupat sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Selanjutnya adalah sebagai berikut. Bagaimana cara menentukan luas lingkaran jika diketahui keliling lingkaran? Perhatikan contoh soal berikut ini. Jika ingin mencari luas lingkaran, maka harus diketahui jari-jari lingkaran terlebih dahulu. Jari-jari dapat dicari dari rumus lingkaran, yaitu 2PR atau P, seperti berikut ini.
panjang, segitiga, dan belah ketupat. Semoga anak-anak paham materi yang Bapak jelaskan. Apabila tidak paham bisa bertanya ya anak-anak. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas rumus luas trapesium menggunakan pendekatan persegi panjang. Nah, kenapa rumus luas trapesium sama dengan setengah kali jumlah sisi jajar dikali tinggi? Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan mengulas lebih dalam bagaimana rumus luas trapesium tersebut. Sebelumnya, anak-anak apakah tahu luas dari persegi panjang? Oh iya, benar sekali. Luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Nah, mengapa kita harus mengingat luas persegi panjang? Karena di luas trapesium itu bisa menggunakan pendekatan luas persegi panjang. Nah, dalam pembelajaran kali ini terdapat gambar trapesium dengan ukuran tersebut, dan selanjutnya kita buat lagi bangun trapesium dengan ukuran sama persis, lalu kita susun menjadi sebuah persegi panjang. Nah, panjang dari persegi panjang yaitu 6 ditambah 2 cm sama dengan 8 cm. Selanjutnya, bagaimana panjang pada trapesium? Setengah dikali jumlah sisi sejajar sama dengan setengah dikali sisi sejajar yang atas yaitu 6 cm ditambah sisi sejajar yang bawah yaitu 2 cm tambah 6 cm ditambah 2 cm dengan hasil 10 cm. Nah, jadi setengah kali jumlah sisi jajar yaitu setengah dikali 16 cm sama dengan 8 cm. Nah, dapat kita simpulkan bahwa setengah kali sisi sejajar yaitu sama dengan panjang persegi panjang. Kita lanjut. Sekarang kita akan gunakan dengan trapesium yang berbeda ukuran. Kita juga membentuk menjadi sebuah persegi panjang dengan ukuran yang sama seperti tadi sebelumnya, yaitu kita akan menghitung luas persegi panjang terlebih dahulu. Nah, panjang dari persegi panjang yaitu 14 cm. Lalu bagaimana dengan setengah kali jumlah sisi jajar trapesium? Nah, kita coba kalikan setengah dikali sisi jajar yang atas 10 cm ditambah sisi sejajar yang bawah 18 cm sama dengan setengah dikali 28 cm dan hasilnya adalah 14 cm. Nah, kita dibuktikan bahwa setengah jumlah sisi jajar sama dengan panjang persegi panjang. Nah, pada kali ini kita akan mencari luas dari trapesium menggunakan pendekatan persegi panjang. Yang pertama kita cari dulu luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Luas trapesium yaitu jadi panjang persegi panjang yaitu setengah dikali sisi sejajar. Jadi kita tuliskan di luas trapesium yaitu sama dengan setengah dikali jumlah sisi sejajar. Nah, dengan lebarnya sama dengan tinggi dari trapesium. Nah, dari tinggi trapesium maka luas dari trapesium yaitu setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa luas trapesium yaitu setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Nah, kita buktikan dengan soal berikut ini ya anak-anak. Nah, dalam soal tersebut ada Denah RPTRA Rawamangun. Nah, di dinas tersebut merupakan daerah
Yang merupakan yang warna hijau adalah daerah yang ditanami rumput yang berbentuk bangun datar trapesium, dan yang tidak warna hijau merupakan daerah yang gersang dan merupakan daerah persegi panjang. Nah, jadi untuk mencari luas keseluruhan yaitu 10 dikali 14 meter sama dengan 140 meter kuadrat. Nah, dari luas daerah yang ditanami rumput sama dengan luas trapesium, yaitu setengah kali jumlah sisi jajar dikali tinggi, yaitu setengah dikali 8 meter ditambah 12 meter dikali 6 meter, dengan jumlah hasil yaitu 60 meter kuadrat. Nah, dari luas daerah yang ditanami rumput dikurangi daerah warna hijau maka diperoleh hasil tersebut. Jadi untuk penjelasan terkait luas trapesium dengan pendekatan persegi panjang, semoga anak-anak lebih paham terkait luas trapesium tersebut dan bagaimana cara menggunakan luas trapesium tersebut. Terima kasih. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kali ini telah selesai. Hari ini kita telah selesai membahas materi luas trapesium dan luas lingkaran. Nah, semoga anak-anak lebih paham dan mengerti dari mana rumus luas trapesium dan luas lingkaran ditemukan, dan juga anak-anak dapat mudah mengerjakan materi tentang luas trapesium dan luas lingkaran. Nah, untuk menambah pengetahuan dan juga pemahaman anak-anak terkait pembelajaran tadi, Bapak telah mengirimkan soal melalui grup WhatsApp untuk dikerjakan di rumah nanti. Nah, untuk soal tadi bisa dikumpulkan di minggu depan nanti. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar materi tadi dapat bermanfaat bagi kita, dapat kita serap, dan juga diberikan keselamatan dalam perjalanan pulang nanti. Berdoa. Berdoa selesai. Sekian yang dapat Bapak sampaikan terkait materi hari ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan malas belajar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.